Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya yakin ada rencana Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita lewat kebenaran ini. Karena itu saya membagikan kebenaran pada kesempatan ini dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Di dalam 2 Korintus Bapak Ibu, kita akan melihat satu kebenaran yang luar biasa, yang saya yakin pasti memberkati kita sekalian. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Ayat ini merupakan ayat yang digandrungi, yang disenangi oleh banyak orang Kristen. Di 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 berkata begini, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, ayat ini sering diambil orang sebagai dasar bahwa orang Kristen pasti kaya, atau orang Kristen akan menjadi kaya. Dan itu ditawarkan di banyak gereja. Nah, apakah memang orang Kristen pasti kaya? Apakah dengan mengikut Tuhan Yesus kita pasti kaya? Namun inilah fakta yang kita temukan bahwa di banyak gereja diajarkan demikian berdasarkan ayat ini, ya. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, kita harus memahami dengan benar maksud kaya di sini. Di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, kalau kita melihat secara menyeluruh, dan memang itulah yang harus kita lakukan, itulah yang harus kita mengerti, bahwa pada saat kita membaca Alkitab, kita tidak boleh mencomot satu ayat lepas dari konteksnya. Kita tidak boleh mengambil satu ayat saja, sebab dengan mengambil satu ayat saja lepas dari konteksnya, membuat kita tidak bisa mengerti makna dari ayat tersebut. Kita tidak akan mengerti maksud ayat itu dengan sebenarnya. Kita tidak boleh memasukkan ide pikiran kita ke dalam ayat Alkitab. Biarlah Alkitab yang menjelaskan apa maksudnya dari ayat itu. Karenanya kita harus mengerti konteksnya, melihat konteksnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, Tuhan Yesus memang kaya. Sebab dia pencipta langit dan bumi. Dia yang memiliki segalanya. Kalau dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kaya itu rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya oleh kemiskinannya, kita harus mengerti apa maksud kaya dalam ayat ini. Nah, banyak orang memahaminya, maksud kaya di sini diberi muatan, diberi arti memiliki banyak harta. Sehingga diajarkan bahwa kalau orang Kristen atau menjadi Kristen itu kita akan memiliki kekayaan yang banyak, atau kita akan menjadi orang yang kaya. Apakah demikian Bapak Ibu? Apakah memang demikian? Nah, untuk mengerti, sekali lagi kita harus melihat konteksnya. Karena itu kita lihat mulai dari ayat yang pertama. Nah, dalam pasal ini Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema, memberi judul atas pasal ini pelayanan kasih. Pelayanan kasih. Dari ayat pertama dikatakan begini, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia." Ya, di Makedonia. Ini penting, Bapak Ibu catat baik, ya. Dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai, ya,
Yang dicobai di sini adalah jemaat Makedonia. Dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi di sini kita melihat bahwa jemaat-jemaat Makedonia waktu surat ini ditulis mengalami berbagai macam pencobaan yang berat, berbagai macam penderitaan. Itulah yang membuat mereka kemudian sangat miskin. Bukan hanya miskin, sangat miskin. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, sukacita mereka meluap untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang dikalimatkan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi walaupun jemaat Makedonia ini miskin, tetapi mereka memiliki sikap hati yang murah, yang mau berbagi bagi orang lain. Nah, jadi konteks ayat ini soal jemaat Makedonia yang memiliki kemurahan hati. Kalau kita membaca ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, kita akan menemukan di sini ya, apa yang dimaksud dengan kaya tersebut. Dikatakan bahwa mereka, ayat yang keempat mulai, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang ayat yang ketujuh, sama seperti kamu kaya. Nah, di sini kita akan melihat apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus kaya di sini. Ya, Tuhan Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kita miskin menjadi kaya. Kaya dalam hal apa? Nah, di sini dijelaskan. Di sini dituliskan. Di sini disampaikan oleh Rasul Paulus. Di ayat yang ketujuh, perhatikan baik. Maka sekarang sama seperti kamu kaya. Sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Jadi jemaat Makedonia ini walaupun mereka sangat miskin karena berbagai macam penderitaan dan pencobaan yang mereka alami, tetapi Rasul Paulus menganggapnya, melihatnya mereka kaya dalam segala sesuatu. Dalam hal apa itu? Segala sesuatu di sini apa? Di ayat selanjutnya, maksud saya di kalimat selanjutnya sangat jelas. Sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jadi jelas di sini Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih, kaya yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-9 tadi bukan banyak uang, bukan banyak harta, bukan berkelimpahan dalam hal kekayaan. Bukan itu maksud Rasul Paulus. Tidak dimaksudkan demikian. Sangat jelas di sini yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, terhadap Paulus dan pelayanannya. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Mengapa saya mengatakan bahwa yang dimaksud di sini bukan kekayaan secara materi? Karena jemaat Makedonia faktanya miskin. Bahkan sangat miskin. Nah, karenanya pemahaman yang mengatakan bahwa ikut Tuhan Yesus kaya berdasarkan ayat ini, itu pemahaman yang keliru.
Itu pembodohan kepada jemaat. Itu pembodohan. Karenanya jangan lagi kita menyampaikan kepada jemaat pengajaran seperti itu berdasarkan ayat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, kalau kita membaca ayat yang lain, maka kita juga akan menemukan hal yang sama, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, menjadi Kristen itu tidak membuat kita menjadi kaya secara materi. Bukan berarti tidak boleh kaya. Bisa saja kita menjadi kaya oleh kehendak Tuhan. Dan memang murid Tuhan Yesus ada yang kaya. Yusuf dari Arimatea itu dikatakan oleh Alkitab, dia orang kaya. Kalau Bapak Ibu membaca, ya, kalau Bapak Ibu membaca di dalam Injil, di situ disampaikan bahwa Yusuf Arimatea adalah orang yang kaya. Di Matius pasal 27 ayat yang ke-57, menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Jadi memang ada murid Tuhan Yesus yang kaya. Tetapi ibu itu bukan dasar atau tidak boleh menjadi dasar bahwa mengikut Tuhan Yesus itu kita akan menjadi kaya. Nah, mungkin ada juga yang mengemukakan alasan mengambil contoh misalnya Abraham. Abraham sangat kaya. Dia diberkati Tuhan dan menjadi sangat kaya secara materi. Memang betul, Abraham kaya secara materi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, perlu kita lihat bahwa sepanjang Alkitab yang menyinggung soal Abraham, Alkitab tidak pernah menonjolkan soal kekayaannya. Alkitab tidak mengumbar soal kekayaannya. Dan Alkitab tidak memberikan dorongan atau perintah supaya kita mengikuti Abraham dalam hal kekayaannya. Kalau Alkitab menyinggung soal Abraham, itu yang disinggung soal imannya. Dan Alkitab mengajarkan supaya kita mengikuti iman Abraham. Imannya, bukan kekayaannya. Itu yang harus kita ikuti, iman Abraham, bagaimana dia memiliki ketaatan kepada Tuhan. Itulah iman. Iman itu adalah penurutan akan kehendak Allah. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Abraham. Waktu dia diminta oleh Tuhan, waktu dia disuruh Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, Abraham melangkah. Abraham taat. Abraham tunduk mengikuti kehendak Tuhan. Itu beriman. Kemudian tak kala Tuhan meminta Abraham mengorbankan anaknya Ishak, dia lakukan. Abraham tidak pura-pura. Dan Tuhan tidak pernah memberitahukan sebelumnya bahwa pada saat Abraham nanti menyembelih anaknya, di saat-saat terakhir kemudian Allah akan menghentikannya dan menggantikannya dengan binatang. Tidak. Abraham dengan rela, dengan tulus, dengan taat melakukan itu. Walaupun tentu sangat pedih hatinya. Bagaimana tidak pedih? Anak satu-satunya diminta oleh Tuhan untuk disembelih sendiri. Wah, itu tidak bisa dibayangkan betapa tersayatnya hati Abraham. Tetapi Abraham taat untuk itu. Nah, karena ketaatan Abraham inilah maka dia disebut orang yang beriman. Bahkan dia bapa orang beriman. Nah, Alkitab tak kalah menunjukkan soal Abraham, tak kalah menyebut soal Abraham, tak kalah menceritakan soal Abraham. Yang ditonjolkan adalah imannya, bukan kekayaannya.
Demikian juga dengan yang lain, tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Misalnya Salomo. Salomo memang orang yang sangat kaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih, Alkitab tidak menonjolkan kekayaan Salomo. Yang Alkitab tonjolkan adalah hikmatnya. Demikian juga dengan tokoh-tokoh yang lain Bapak Ibu. Jadi tidak ada penekanan untuk hal tersebut. Tidak ada penekanan untuk hal tersebut. Kalaupun juga di dalam Alkitab dikatakan bahwa kekayaan bangsa-bangsa, ya, kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu, itu harus dipahami dengan benar. Harus dilihat konteksnya. Misalnya di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang kelima, pada waktu itu engkau akan heran melihat. Yesaya 60 ayat yang kelima, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Nah, ayat ini juga Bapak Ibu sering diambil oleh banyak orang Kristen, dijadikan dasar bahwa menjadi Kristen itu akan diberkati secara melimpah. Kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada kita, kepada orang percaya saat ini. Itu tidak tepat Bapak Ibu. Itu keliru. Karenanya membaca ayat tadi di Yesaya pasal 60 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih, tidak boleh mengambil ayat yang kelima saja. Lihat konteksnya. Lihat konteksnya. Konteksnya ini mengenai kemuliaan Sion yang akan datang. Tuhan akan memulihkan Sion. Jadi konteks di sini, konteksnya ayat ini bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu. Mu di sini bukan orang Kristen. Mu di sini bukan orang percaya saat ini. Mu di sini bukan umat perjanjian baru. Kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu itu khusus untuk orang Israel, untuk orang Yahudi. Janji ini khusus untuk mereka, bukan untuk orang Kristen saat ini. Ada yang beralasan, ini kan firman Tuhan. Betul, ini firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan harus dilihat konteksnya. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, di sini kita harus mengerti. Di sini kita harus memahami bahwa yang dimaksud adalah orang Israel, orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu melihat orang Yahudi, orang Israel, apa yang dijanjikan Tuhan ini, mereka betul-betul mengalaminya. Mereka sungguh-sungguh memiliki kekayaan bangsa-bangsa. Bankir-bankir besar di dunia ini, bahkan yang menguasai ekonomi dunia, kita tidak bisa menutup mata. Dan ini bukan rahasia yang tersembunyi, bukan rahasia lagi. Mereka lah yang menguasai bank-bank yang besar di dunia ini. Kita mengenal keluarga Rothschild yang sejak dulu telah menggurita dalam hal perbankan. Bank-bank besar yang ada di dunia ini, mereka memiliki saham-saham di dalamnya. Belum lagi di bidang-bidang lain Bapak Ibu. Orang Yahudi yang ada di dalamnya atau yang memilikinya. Di berbagai macam media, baik media cetak, elektronik, maupun media sosial sekarang, kita tidak bisa menutup mata. Mereka
yang menguasai. Nah, disinilah janji Tuhan digenapi atas mereka. Belum lagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau melihat bangsa Israel saat ini, coba dihitung berapa investasi, berapa uang yang masuk setiap harinya yang datang ke bangsa Israel lewat bangsa-bangsa yang ada di dunia yang datang ke Israel. Bangsa dari Asia, Eropa, Afrika, hampir tiap hari datang ke Israel. Bukan hanya orang-orang Yahudi, orang Kristen, orang Muslim juga datang ke Israel, ke Yerusalem. Sebab di Yerusalem merupakan tempat suci 3 agama besar, 3 agama monoteisme. Sehingga ini mendatangkan devisa yang sangat besar bagi mereka. Berapa ratus bahkan mungkin ribuan orang yang tiap hari masuk untuk berkunjung ke Israel. Di sini kita melihat pernyataan Tuhan digenapi atas mereka. Kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada mereka. Untuk orang Israel, bukan untuk orang percaya saat ini. Jadi benar-benar harus dimengerti konteks dari ayat tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, jadi kita harus mengerti di sini bahwa kekayaan yang dimaksud oleh Tuhan bukanlah kekayaan secara materi. Bukan kaya secara uang atau harta. Tapi kaya dalam berbagai macam pelayanan kasih. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus tadi. Di 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9 ini. Nah, kalau Bapak Ibu membaca ayat yang lainnya, ya, kalau kita melihat ayat yang lainnya, di sini akan jelas. Demikian juga misalnya yang ditulis dalam Timotius, ya. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-18, 1 Timotius 6 ayat yang ke-18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi jelas Bapak Ibu, kekayaan di sini atau menjadi kaya ini bukan kaya harta, tetapi kaya dalam segala pelayanan kasih, ya. Ada juga yang berkata begini, bahwa kita dibuat menjadi kaya oleh Tuhan supaya kita bisa memberi. Kita menjadi kaya supaya bisa memberkati orang lain. Kalau kita melihat konteks di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat ke-9 tadi, bahkan mulai dari ayat yang pertama, seperti yang saya sudah tekankan bahwa jemaat Makedonia adalah jemaat yang miskin. Kalau kita membaca sepanjang pasal itu, maka kita akan menemukan mereka bukan diberkati dulu baru memberi. Ya. Bukan mereka diberikan berkat dulu oleh Tuhan baru mereka memberi. Tidak. Justru mereka dalam keadaan miskin mereka memberi. Bahkan Rasul Paulus berkata, mereka memberi lebih daripada yang kami harapkan. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Dan Tuhan memang mengajarkan kita untuk memberi bagi orang lain, tidak harus menunggu kita menjadi kaya. Justru dalam kemiskinan, dalam keterbatasan, kita diajarkan Tuhan untuk berbagi bagi orang lain. Dan itulah yang dilakukan, itulah yang dikerjakan oleh jemaat Makedonia.
oleh orang Makedonia. Jadi kalau Bapak Ibu mau memberi, jangan menunggu kaya. Jangan menunggu kaya. Itulah mengapa Tuhan Yesus juga memuji janda yang memberi dari seluruh hidupnya pada waktu memberikan persembahan. Justru Tuhan Yesus memuji janda ini. Walaupun dia miskin, tapi dia memberikan seluruh yang ada padanya. Tuhan tidak memuji para orang kaya ini yang memberikan persembahan di kotak persembahan sampai jatuh. Sebab mereka memberi dari kelebihannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Inilah yang dihargai oleh Tuhan. Kalau orang kaya ini justru memberi dari kelebihannya. Memberi itu remah-remahnya. Yang diberikan itu remah-remahnya dari kekayaannya. Tetapi janda ini memberikan dari seluruh yang ada padanya. Ini yang Tuhan inginkan. Sebab kalau Anda menunggu cukup, Anda menunggu kaya baru memberi, akhirnya tidak akan pernah memberi. Sebab kita tidak akan pernah merasa cukup. Orang yang sangat kaya pun tetap tidak merasa cukup dengan kekayaan yang dia miliki. Bapak Ibu, karena itu ayo mari kita memahami kebenaran ini. Jadi menjadi Kristen itu tidak harus, tidak selalu menjadi kaya dalam hal materi. Tidak. Kalau memang itu yang Tuhan mau, tentulah para muridnya menjadi orang-orang yang kaya secara materi. Tetapi kita melihat para murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid yang terutama ke-12 murid, bukan menjadi orang-orang yang kaya. Mereka orang-orang yang sederhana. Tetapi dalam kesederhanannya, dia memberkati banyak orang. Itulah mengapa Paulus berkata, walaupun kami miskin, tapi kami memperkaya banyak orang. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan. Kita memiliki kekayaan, yaitu hati yang murah, yang mau berbagi bagi orang lain, menyelenggarakan pelayanan kasih bagi orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang percaya, saudara-saudara kita di dalam Tuhan, terutama keluarga kita, terutama orang-orang yang dekat dengan kita yang memang membutuhkan pertolongan. Dan juga pekerjaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Tuhan akan menunjukkan apa yang harus kita buat. Apa yang harus kita lakukan. Pelayanan kasih yang apa yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih. Karena itu mari pahami kebenaran ini dengan sungguh, maka saudara dan saya akan dimerdekakan. Situasi apapun, keadaan apapun, tidak membuat kita menjadi orang yang pelit, orang yang tidak mau berbagi, tetapi kita memiliki kemurahan. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Itulah orang kaya yang sesungguhnya. Orang kaya adalah orang yang rela memberi bagi orang lain dalam keterbatasannya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian dan membuat kita semakin kaya di dalam kemurahan, kaya dalam kasih kepada orang-orang di sekitar kita dan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa dalam program berikutnya. Amin.